Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sekali lagi mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk semua karya yang Engkau sudah kerjakan di dalam Putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi kami menebus dosa-dosa kami. Dan kami menyadari Tuhan, anugerah terindah, teragung, terbesar yang teramat dalam dinyatakan di dalam karya Kristus yang menebus kami. Dan biarlah Tuhan, ketika kami menjalankan kehidupan kami hari lepas hari, biarlah kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang percaya. Orang-orang yang sungguh-sungguh sudah ditebus. Orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, dan biarlah kami boleh mengerti arti kehidupan ini. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami sekali lagi memohon Tuhan memberikan belas kasihan kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Kami boleh membaca bagian-bagian firman Tuhan, hati kami diteguhkan, hati kami dikuatkan, dan iman kami juga boleh menjadi makin teguh. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ini sudah kali kelima, minggu kelima Saudara, kita merenungkan mengenai satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur yang ke-69. Kita sudah lihat dari ayat pertama sampai ayat yang ke-29. Satu bagian yang begitu panjang, dan saya percaya kita yang melihat bagian-bagian ini menyadari bagaimana lamentasi, doa, pergumulan yang dihadapi pemazmur, yang dihadapi oleh Daud, himpitan, tekanan, musuh-musuh yang hendak membinasakan Daud digambarkan lebih banyak dari rambut kepalanya. Lalu kita melihat lagi satu hati yang di dalam keadaan yang terhimpit demikian. Daud menyatakan cinta akan rumahmu itu menghanguskan aku. Dan kita sudah melihat bagaimana doa daripada Daud yang berharap jangan kena noda, jangan kena celah orang yang mencari dan mengharapkan engkau. Kita melihat bagian-bagian ini seluruhnya digenapkan di dalam karya Kristus yang menebus kita. Mulai dari detik-detik penderitaannya, mulai dari ekspresi cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku di dalam Yohanes, sampai kepada himpitan daripada pergumulan menjadi nyata di dalam kayu salib. Di dalam kayu salib pula kita akan menemukan satu ironi, yaitu ada lamentasi, ada doa yang Kristus kutip dari Mazmur pasal 22, masih ingat mungkin bagian itu, dan dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Di dalam salib seolah-olah memang tidak Tuhan jawab, tidak Tuhan dengarkan seolah-olah. Di dalam salib seolah-olah Kristus dibiarkan begitu saja. Rasa-rasanya seperti orang benar yang diremukkan. Seolah-olah tidak ada pengharapan karena berakhir dengan kematian. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat jelas rangkaian dari penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus, kita akan sadar bahwa doa Kristus, ujaran Kristus, seruan Kristus di atas kayu salib dijawab. Ini yang penting Saudara. Dan ini pula yang menjadi akhir dari Mazmur 69. Sekali lagi Saudara, satu bagian firman Tuhan ini merangkumkan dari pergumulan sampai kepada eskatologi. Kalau kita lihat nanti sebentar di dalam Mazmur 69. Dan ini juga merangkumkan daripada bagian-bagian yang menggambarkan pergumulan-pergumulan di dalam dunia Saudara. Saya ajak kita lihat ya di dalam Mazmur 69. Sekali lagi kita lihat bagian ini Saudara. Kita akan lihat di dalam ayat yang ke-30. Ayat 30 ini adalah turning point, adalah pembalikan tema dari yang tertindas berpengharapan pada keselamatan Tuhan. Saya ajak kita lihat di dalam ayat 30 sampai 37 ya, saya bacakan buat kita, nanti saya ulangi lagi beberapa bagian setelah itu. Pasal 69 ayat 30. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia.
lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita baca ayat 30 sampai 37, kalau kita belum familiar, belum memahami kaitan antara dari seluruh perjanjian lama sampai seluruh perjanjian baru, saudara. Waktu baca ayat ini mungkin kita enggak sound sama sekali. Kita enggak tahu ini akan bicara apa, saudara. Seolah-olah ini hanya bagian biasa saja, saudara. Tapi kalau kita baca dengan jelas, kita langsung akan sadar kaitannya bahkan sampai kepada eskatologi. Kaitannya bicara mengenai biarlah segala yang bernapas, bumi, lautan, segala yang ada di dalam isinya memuji Tuhan. Ini doksologi, saudara. Ini yang nanti kita akan sebentar lihat di dalam Revelation atau di dalam Wahyu pasal yang kelima, saudara. Kita akan lihat tema ini. Tetapi saudara, sebelum kita masuk sampai ke dalam tema itu, ada bagian yang saya ingin garis bawahi. Yaitu pertama, saudara, orang yang baca firman Tuhan akan beria-ria pada waktu dia baca. Misalnya waktu bicara keselamatan Sion, Allah akan menyelamatkan Sion. Kita waktu baca kalimat ini, apa yang ada di dalam benak kita? Mungkin nggak terlalu banyak, saudara. Mungkin ya berpikir tentang perjanjian lama, atau yang paling ironis baca ini sebentar lewat dan lupa, saudara. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana pada waktu kalimat ini dinyatakan, kita yang hari Rabu kemarin persis ikut ke dalam PA akan sadar penggenapannya. Pun itu belum tentu bisa langsung koneksikan. Kenapa, saudara? Karena keselamatan di Sion itu sudah dinyatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 bicara apa? Kitalah batu yang hidup yang dipakai untuk pembangunan rumah Allah yang sejati, saudara. Rumah Allah rohani. Kita menjadi bait Allah. Saudara sadar? Ini bicara mengenai satu nubuatan di dalam perjanjian lama yang satu persatu digenapkan di dalam perjanjian baru sampai eskatologi. Tapi sebelum nanti kita bahas lebih detail bagian ini, saudara, ini adalah bagian dari dampak kebangkitan itu. Kita ingin bicara dulu mengenai suatu keadaan yang dibalik dari kegelapan, dari keadaan yang terpuruk, dari keadaan mentalitas yang tertindas, dari yang mentalitas victim mentality, dari keadaan yang seolah-olah tidak berpengharapan. Sekarang terbalik, saudara, berbalik di dalam ayat yang ke-30. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita merenungkan dulu satu situasi kontemporer yang saya percaya kita akan relate, ya. Kita akan relate. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi saya sering mengatakan bagian ini. Bagi orang yang mengerti firman Tuhan, mereka bisa mengerti realita hidup di dalam dunia. Banyak hal yang terjadi di dalam hidup ini akan membawa kekhawatiran demi kekhawatiran. Akan membawa ketakutan demi ketakutan, saudara. Akan membuat orang itu getir, orang itu bahkan tidak bisa memahami apa yang dia harus lakukan. Tetapi orang yang mengerti kebenaran firman, nah ini yang penting, saudara. Kita akan sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, entahkah itu adalah unfortunate events, entahkah itu adalah fortunate events, saudara, atau itu hal-hal duka cita, hal-hal pergumulan, bahkan kita mengalami kesakitan di dalam dunia ini, itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Dia. Pertanyaannya kok bisa, saudara? Kalau ada orang tipu kita, kebaikan apa yang kita dapat? Ya kan gitu kan pertanyaannya, saudara. Bukankah kita akan bertanya, saya ada orang yang cinta Tuhan, kenapa saya ditipu? Itu biasanya pertanyaan paling umum, saudara. Kalau kita mengalami duka cita karena orang mengecewakan hati kita, pertanyaannya apa yang baik di dalam bagian ini? Tapi saudara, kalau kita mengikuti minggu demi minggu, kita melihat bagian firman Tuhan, kita akan sadar apa? Setiap perbuatan kebenaran di dalam nama Tuhan, kita waktu itu menderita, saudara, karena nama Tuhan. Kita sedang mengerti kasih Kristus, kasih Bapa yang Dia nyatakan kepada kita. Waktu kita mengalami kesusahan demi kesusahan, iman kita boleh terus bertumbuh. Berarti tidak ada apapun di dalam dunia ini yang boleh menghambat pertumbuhan iman kita, yang boleh merebut sukacita kita. Oh, ini adalah bagian yang luar biasa besar, saudara. Nah sekarang saya mau address sedikit, saya mau bicara sedikit, saudara, mengenai kekhawatiran yang mungkin sedang melanda orang-orang di dalam dunia saat ini. Kenapa? Karena kita tahu, saudara, di dalam polemik yang terjadi Iran, Israel, Amerika, saudara, konflik besar ini, mata dunia mulai terbuka. Terbuka apa?
Karena selama ini kita mengerti bahwa Amerika adalah negara yang punya power, punya kekuasaan. Dia bisa menjadi polisi dunia, seolah-olah memberikan keamanan dan kenyamanan bagi sekutu-sekutunya. Kita bisa lihat oleh sebab itu, saudara, negara-negara di Timur Tengah, ya United Emirates Arab, saudara, itu banyak sekali investasi dengan Amerika. Dan pangkalan-pangkalan militer ada di sekitar sana, saudara. Tapi kita lihat di dalam konflik ini, Amerika tidak berkutik untuk melindungi dia punya sekutu. Abu Dhabi, saudara, airport besar itu kena, saudara. Serangan 2 kali, jemaat kita salah satu nyangkut, saudara. Nyangkut, wah ini mengkhawatirkan. Memang saya chat dia, bagaimana keadaan kamu? Iya, saya lihat ada bom. Dari airport dia lihat ada bom, berarti itu sudah sangat dekat, saudara. Itu stranded, saudara. Banyak orang yang nyangkut, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara kita ini, dia ada ketemu orang Indonesia yang lain dan tinggal selama 1 minggu lebih di sana sampai akhirnya dia bisa keluar dari sana, saudara. Tapi kita akan lihat, ini adalah realita yang kita lihat hari ini. Apalagi, saudara, kita akan lihat ada seorang presiden yang secara emotional questions tidak kompeten, ya. Namanya Donald Trump, ya, saudara. Dan setiap kali menjelang hari Jumat, hari Sabtu, kalau saudara udah ikuti, saudara, selalu akan ada muncul ancaman-ancamannya, kan gitu, saudara. Waktu dia menyerang Iran, saudara, membantai pemimpin tertinggi Iran, saudara, itu juga di hari-hari bukan hari kerja, saudara, hari Sabtu. Kenapa, saudara? Karena kalau dikerjakan hari Kamis, saudara, stock market langsung babak belur di hari Jumat, dia sudah ada kesempatan dulu securing dia punya whatever lah, saudara. Jadi dia akan lakukan ancaman. Dan kemarin kalau Bapak Ibu dengar juga, saya nggak tahu saudara, kita ikuti atau enggak, dia akan mengancam lagi dalam 48 jam, saudara. Kalau Iran tidak lakukan apa yang dia mau, akan menerima neraka. Coba bayangkan nih, ini udah kayak anak kecil, saudara. Saudara tahu nggak ada namanya seorang jurnalis, ya, saya kalau nggak salah namanya Tucker, saudara. Dia bicara, sebetulnya pernyataan keadaan saat ini itu sedang mempertontonkan bahwa Amerika tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa, power. Dan dia mengatakan sebetulnya power itu apa sih? Power itu apakah dengan mengatakan, oh saya bisa kirim nuklir, hulu ledak nuklir. Itukah power? Bukan. Dia bilang power adalah yang bisa mengembalikan semua ke dalam order, keteraturan. Itu power, saudara. Saya ambil contoh, saudara. Kita akan tahu di keluarga itu yang punya otoritas. Itu adalah kalau anak-anak ribut, saudara, datanglah seorang bapak dan bilang, diam. Anak tenang semua, saudara. Itu adalah power, saudara. Itu adalah kuasa untuk mengembalikan order. Sekarang Amerika ngomel bagaimanapun, saudara, dia bilang Selat Hormuz harus dibuka lagi. Kalau tidak aku akan kasih bom lah segala macam. Kira-kira akan buka nggak? Kita udah tahu lah, ya, kemungkinan hampir 100%, saudara. 99,99% tidak akan pernah terjadi. Karena banyak separatis grup juga di sana. Yang kalau namanya teroris, saudara, lewat satu kena bom saja dari 100 kapal. Saudara mau lewat nggak di situ? Misalnya kita lewat jalan depan, saudara, 100 orang 1 mati. Saudara mau lewat nggak sana? Saya percaya kalau kita masih ada logika yang agak normal, saudara, kita akan cari jalan lain, ya kan gitu, saudara. Nah ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga di dalam konteks ini akan mempengaruhi seluruh orang di dalam dunia sekarang. Kekhawatiran demi kekhawatiran. Nggak tahu berapa banyak orang yang khawatir hari Senin esok, ya. Belakangan ini banyak orang khawatir hari Senin ini hari baik atau hari buruk, ya kan gitu, saudara. Ini bergantung dengan cuitannya Trump, ya, dengan Fed, dengan yang lain-lain, saudara. Ini adalah yang mendampaki seluruh dunia hari ini. Semua itu merasakan dampaknya, saudara. Jadi kalau kita mau bicara, saudara, di dalam hidup ini semua ada namanya kekhawatiran hidup. Semua ada dalam keadaan kegelapan, ya kan gitu, saudara. Semua itu ada potensi yang kita bangun hari ini runtuh seketika. Semua itu di dalam keadaan seperti ini, saudara. Dan yang lakukan, ya, orang yang rasa diri benar dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mau bicara lebih banyak lagi mengenai bagian ini, saudara. Tapi saya ingin ajak kita sadar, saudara. Di dalam keadaan seperti ini mata kita sudah mulai dibuka. Terlalu banyak propaganda hari ini. Terlalu banyak pencitraan, saudara. Terlalu banyak hoax yang beredar. Rakyat gampang sekali dikibulin, saudara. Dan kalau kita lihat sekarang ditambah lagi AI sama deepfake. Deepfake sekarang sudah lebih halus daripada mungkin berapa bulan yang lewat, saudara.
itu akan lebih challenging lagi. Apalagi generasi media sosial hari ini ya saudara, yang kemampuan untuk menyerap berita itu cuma 1 menit. Saudara tahu ya bedanya orang jadul sama orang, ya jadul itu dalam tanda kutip saudara, enggak jadul-jadul amat dalam artian ya. Saudara tahu ya, saya pernah ngomong dulu ya, kalau kita zaman dulu mau akses berita caranya beli koran. Untuk baca koran itu effortnya tingginya minta ampun. Lembarnya terlalu besar, saudara. Baca depan, nyambungnya di belakang, halaman berapa, ya kan gitu kan, saudara. Itu kemampuan bertahan itu ya. Tapi sekarang berita kalau 5 menit aja, mungkin tidak kuat baca. Cuma bacanya apa? Headline. Nah itu saudara. Jadi ini informasi headline, saudara. Apa yang terjadi? Kemampuan baca artikel, kemampuan mencari data, memverifikasi kebenaran sudah makin hilang, saudara. Ini adalah tantangan yang besar, saudara. Dan kenapa saya bilang ini? Kaitannya apa sih? Kaitannya sekali lagi, orang yang ditebus di dalam Kristus, dia haus dan lapar akan kebenaran. Dia akan cari terus kebenaran, saudara. Dia akan menghidupi kebenaran dan memberitakan kebenaran. Dia akan membuka topeng-topeng yang palsu. Dia akan membuka ilusi-ilusi yang ada di dalam kehidupan, saudara. Ini yang kita akan lihat. Itulah sebabnya ya, kita bersyukur. Turning pointnya ada di mana sekarang? Kita bicara ini kan saudara. Turning pointnya adalah di dalam karya Kristus yang menebus kita. Turning point hidup ya. Jadi bicara Kristus mati dan bangkit itu bukan hanya bicara keselamatan diri kita, bukan saudara. Tapi berbicara mengenai perubahan total dalam hidup kita. Dari taste kita yang kita mau cari. Apa hal yang membuat kita sukacita dulu sebelum kenal Tuhan dan sekarang sudah kenal Tuhan. Kita punya cara berpikir dulu sebelum kenal Tuhan dan sekarang setelah kenal Tuhan. Inilah yang diubah, saudara. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati itu membuat kita punya satu natur yang baru. Maka kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan, selalu Alkitab bicara apa? Manusia lama, manusia baru, ya kan gitu, saudara. Manusia baru hidup oleh roh, bukan dalam daging lagi dan lain seterusnya. Kita akan selalu menyadari ini adalah bagian yang penting itu dari bicara mengenai kebangkitan Kristus. Nah sekali lagi saudara, waktu kita melihat bagian ini, kita akan menyadari di dalam Mazmur pasal 69 saudara. Di dalam ayat 30 itu turning pointnya, memang aku tertindas dia bilang. Memang aku kesakitan, tapi dia sadar keselamatan daripadamu. Saudara, inilah yang kita akan lihat di dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Dari yang tertindas diremukkan menjadi bangkit dan berkuasa atas segala pemerintahan. Waktu tadi kita di dalam pembacaan bertanggapan kita baca apa? 1 Korintus pasal 15. Ditaklukkan semua ke bawah kaki Kristus. Saudara. Dia memerintah sebagai raja. Berarti doa Kristus itu bukan hanya didengar, tapi dijawab. Dan dijawab di dalam seluruh kelimpahannya. Sebentar kita akan lihat ke sana, saudara. Kita lihat dulu di dalam Mazmur ini. Kita akan sadar, ini adalah satu nyanyian yang melampaui iman kalau di dalam konteks Mazmur. Kenapa, saudara? Karena hari itu pemazmur menggambarkan dirinya masih dalam kesakitan, tapi dia mengatakan di dalam ayat 31. Apa yang beda, saudara? Kalau saudara lihat di dalam bagian sebelumnya, isinya kan keluhan demi keluhan, saudara. Kalau notis bagian itu ya, orang mau membinasakan aku lah, apa segala macam, mengepung aku dan seterusnya, saudara. Tapi di dalam ayat 31 kalimatnya berubah, saudara. Saya baca ya. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Saudara, ini tiba-tiba di dalam seluruh Mazmur 69 yang menggambarkan penderitaan yang besar itu, saudara. Tiba-tiba ada satu perbedaan suasana. Aku akan memuji Tuhan. Aku akan menyanyi, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Dan itu lebih baik daripada korban. Ya. Korban daripada sapi, lembu, jantan, saudara. Sekarang kalau kita pikir, saudara, kok bisa bahwa menyanyi itu lebih besar daripada korban persembahan. Nah ini kadang kita perlu sadar saudara. Karena di dalam bagian-bagian kehidupan kita kadang kita mengertinya secara rada bias ya. Bias. Karena kita sudah punya set of thought atau pemahaman kita sebelumnya. Dan waktu kita baca ini kita mungkin tidak bisa memahami dengan detail saudara.
Tapi kita akan sadar apa yang akan dinyanyikan oleh sang pemazmur. Pemazmur ini di dalam keadaan yang terjepit, tapi dia beriman kepada Tuhan. Tuhan akan memalikan dia punya situasi, saudara. Tapi kita akan lihat hal yang paling utama, puji-pujian yang paling besar, itu puji-pujian tentang apa sih? Nah ini kita coba pikir sedikit, saudara. Kalau kita memuji, pujian yang paling agung, pujian apa yang paling agung yang bisa dikeluarkan oleh mulut manusia? Nah, enggak tahu ya, sudah kepikiran enggak? Atau Taylor Swift punya ini lagu, saudara? Ini kan ada Taylor Swift effect, saudara. Kalau dia kemana ekonomi tempat itu langsung meledak, saudara. Berapa waktu yang lalu dia pernah datang ke Stockholm kalau saya nggak salah. Itu harga apartemen bisa naik berapa kali lipat, saudara. Itu Taylor Swift effect, saudara. Apakah ini puji-pujian yang dalam tanda kutip lagu, saudara, yang punya esensi paling besar? Saudara, kadang kita akan sadar begini, karena kita sudah mengerti firman Tuhan, kita mulai tahu puji-pujian yang berharga, dan kita akan tahu puji-pujian yang kosong, cuma joget-joget. Saudara, saya bukan lagi mengejek atau mendiskreditkan, tapi kita lagi membandingkan, saudara. Puji-pujian yang agung itu puji-pujian apa? Yang membesarkan karya Tuhan. Mazmur ini lagi mau bicara tentang karya Tuhan. Dia mau bicara tentang karya Tuhan yang mengangkat dia dari keadaan yang tadi sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, dalam keadaan yang terpuruk. Even di dalam ayat 30 itu dalam keadaan tertindas dan kesakitan. Dan sekarang dia mau memuji karya Tuhan yang besar. Saudara, sekarang ya, kalau kita lihat dari sudut pandang perjanjian baru, kita akan sadar kenapa puji-pujian lebih besar daripada persembahan. Karena jawabannya, saudara, puji-pujian yang digambarkan ini adalah menggambarkan daripada bayangan karya penebusan ilahi yang digenapkan oleh Kristus. Sekarang kalau kita bertanya, saudara, pujian apa yang lebih indah, yang lebih agung selain daripada puji-pujian kepada Sang Anak Domba ya, yang mengorbankan dirinya, menebus, merestorasi, berjalan dalam ketaatan dan memungkinkan umat Tuhan untuk taat kepada Bapa di sorga. Saudara, ada pujian yang lebih indah dari ini? Jawabannya tidak ada, saudara. Itulah sebabnya sadar enggak? Setiap hidup kita sekarang sebagai ciptaan baru. Hidup kita itu memuliakan Tuhan yang menebus kita. Hidup kita ini sebagai doksologi. Sadarkah ini? Doksologi untuk menyatakan terpujilah Sang Anak Domba yang tersembelih itu. Ini hidup kita, saudara. Makanya resepsi atau pengertian mengenai puji-pujian yang lebih besar daripada korban, kita hanya bisa mengerti dari sudut pandang perjanjian baru. Karena apa, saudara? Puji-pujian itu bukan hanya sekedar puji-pujian, tapi puji-pujian itu adalah puji-pujian kepada karya Allah Tritunggal yang dinyatakan di dalam anaknya yang menebus kita. Jadi ini menggambarkan satu penebusan ya, satu gambaran yang kita lihat di dalam perjanjian baru, penebusan yang digenapkan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka saudara, di dalam ayat yang ke-33, nah saya baca saudara, ayat 33 ini sangat penting saudara. Dikatakan apa? Dia bilang gini, lihatlah hai orang-orang yang rendah hati. Atau kalimat lain yang dimengerti secara teologis adalah lihatlah hai orang-orang beriman. Lihatlah hai orang-orang rendah hati dan bersukacitalah. Dan kemudian dia bilang ya, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Kenapa, saudara? Karena Tuhan mendengarkan orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berita yang penting sekali, saudara. Karena apa? Karena pemazmur bilang, kamu bersukacitalah dan biarlah hatimu hidup kembali. Kenapa, saudara? Karena Tuhan mendengarkan seruan orang-orang atau umat-umatnya. Dan ini kita bisa lihat dari mana, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita bisa lihat dari tadi yang saya di awal sekali saya buka, saudara. Di dalam salib itu ada seruan yang menggambarkan keberadaan manusia, yang mewakili keadaan manusia yang tertindas dan terpuruk dalam kesakitan. Kristus berseru. Waktu dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, saudara? Ini adalah seruan yang mewakili daripada lamentasi orang-orang percaya. Makanya saudara, kalau kita sadar ya, sering kita dengar waktu orang bergumul, orang bertanya, Tuhan kenapa saya? Atau Tuhan di mana engkau? Atau Tuhan kenapa kau meninggalkan saya? Kan mirip-mirip saudara.
Pernah dengar bagian itu ya? Dan kalau yang agak lebih kurang ajar adalah kalau engkau Allah, itu kalimat iblis sudah saudara. Beda tipis jadi bahaya saudara. Ya, kalau engkau Allah itu menantang Tuhan. Tapi Tuhan engkau di mana? Itu adalah lamentasi orang benar yang berharap kepada Tuhan. Sadar enggak saudara? Kenapa pemazmur bilang, hai orang-orang murah hati, rendah hati, bersukacitalah. Orang-orang yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Dia lagi bilang apa? Sadar enggak bahwa Tuhan menjawab doa kita? Itu yang dia bilang. Tuhan membangkitkan kita, merestorasi kita. Dan di dalam bagian pergumulan hidup kita di dalam dunia. Sekarang kita perlu bertanya saudara. Pergumulan apa yang paling besar yang sudah dijawab oleh Tuhan? Mengalahkan kuasa maut saudara. Kristus mewakili kita, menyampaikan suatu lamentasi yang paling besar. Dan dia di dalam seruannya, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Mewakili pergumulan kita semua saudara. Sehingga sadar enggak, waktu Kristus dibangkitkan, itu jawaban bagi kita semua. Sehingga tidak ada pergumulan yang terlalu berat yang kita tidak bisa tanggung di dalam Kristus, yang sudah memiliki satu jawaban dari Bapa saudara. Dan kemarin saudara, persis di dalam Pasca Remaja dan Pemuda, saya bicara apa? Hati yang remuk dan patah tidak kau pandang hina. Ini tema kok jadi tema Pasca. Coba bayangkan saudara, kalau kita pikir lagi kok bisa ya? Tema Pasca Remaja Pemuda temanya apa? Hati yang remuk dan patah tidak kau pandang hina. Coba pikir sendiri saudara. Ini tema Pasca dari mana ini saudara? Tapi sadar enggak saudara? Bahwa gambaran daripada Mazmur 51 itu saudara, lamentasi Daud yang mengatakan hati remuk dan patah tidak kau pandang hina, ini digenapkan secara ultimat ketika Kristus menanggung dosa manusia saudara. Dan dia berhadapan dengan Bapa, dan dia itu dalam keadaan yang remuk dan hancur hatinya. Maka dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku saudara. Ini juga yang di dalam mungkin 2-3 minggu belakangan sudah beberapa kali saya kutip saudara. Hari ini saya kutip lagi. Ibrani 5 ayat 7 saya bacakan saudara. Saya bacakan ya saudara. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia, Kristus, telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Bapak ibu saudara sekalian, sadar enggak? Waktu Kristus berseru di kayu salib, dia didengarkan oleh Bapa di sorga. Itulah sebabnya Bapa membangkitkan dia. Dan bukan hanya itu saudara. Kita akan sadar bagaimana nanti kita akan melihat segala kemuliaan itu ada di dalam kuasa Kristus. Dia dikatakan besar kuasanya di bumi dan di sorga. Segala kuasa sudah diberikan kepadaku. Ini kalimat-kalimat yang besar. Dan di dalam 1 Korintus 15 yang tadi kita baca. Dia harus menjadi raja sampai segala musuh ditaklukkan. Dan musuh yang terakhir apa? Kematian, maut saudara. Itulah sebabnya, sadar enggak? Waktu Kristus naik ke sorga, dia duduk sebagai raja yang memerintah segala sesuatu. Hari ini penghakimannya belum dinyatakan secara literal saudara. Karena menanti hari dia datang kali kedua. Tapi segala hal yang terjadi, ini di dalam kuasanya saudara. Dia izinkan, waktu kesabarannya pun kita sudah bicara saudara. Bicara Roma pasal 2 ayat 4. Ini adalah waktu perkenanan Tuhan itu untuk bertobat. Kalau kamu mengeraskan hati, murka Allah akan ditumpuk kepada kamu. Itu gambarannya saudara. Dia memerintah, tidak ada yang tidak di dalam kuasa dia saat ini saudara. Oleh sebab itu saudara, kalau kita lihat di dalam Mazmur 69 yang tadi kita baca. Kristus bukan hanya didengarkan. Bukan hanya dilepaskan dari kondisi yang tertekan, tapi dia dilepaskan dari kematian. Dan kita akan sadar saudara, ini adalah bagian penting di dalam perenungan kita di dalam momen Jumat Agung sampai ke dalam Paskah. Dan saya akan pause sedikit saudara untuk melihat center daripada peristiwa kebangkitan Kristus. Kita lihat terlebih dahulu ya di dalam Yohanes 20. Yohanes 20 saudara. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 saya baca ya. Saya bacakan saja dan ini adalah momen detik-detik orang-orang murid-murid Kristus mulai sadar peristiwa yang besar. Tapi hari itu mereka belum 100% ngerti saudara. Saya baca ya ayat 1 pasal 20 Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Pada hari pertama minggu itu
pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Itu Yohanes, saudara. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam, melihat ke dalamnya dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Ini di garis bawahi, saudara. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita waktu merenungkan Mazmur tadi, kita sudah melihat kedalaman pemahaman teologis. Bahkan nanti sebentar kita akan renungkan sampai eskatologi. Tapi yang ironis, saudara, orang-orang yang namanya ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam besar, imam-imam kepala, saudara, itu mereka yang merenungkan firman katanya siang dan malam, tapi mencapai sebuah konklusi yang kontra kepada Kristus. Bahkan digambarkan Tuhan Yesus bicara kepada orang Farisi dan orang-orang imam-imam, saudara, mengenai apa? Nubuatan tentang batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Itu ada di mana, saudara? Di dalam Matius pasal 21. Waktu Kristus lagi bicara mengenai perumpamaan penggarap kebun anggur. Ya kan, saudara? Dia mengutip bagian itu dan hati orang Farisi dan ahli Taurat, imam-imam kepala, hatinya makin tertusuk dan makin confirm membunuh Kristus. Ini kan ironi, saudara. Ini katanya mereka pembaca firman Tuhan, tapi responnya bertolak belakang dengan firman. Oleh sebab itu, saudara, inilah masa-masa gelap tadi ya, kalau kita renungkan. Di dalam momen Jumat Agung sampai sebelum Kristus bangkit, ini adalah masa yang menggambarkan kegelapan manusia, saudara. Orang yang harusnya mengajar orang ya dalam iman, saudara, itu orang Farisi. Kerjanya apa? Di sinagoge nih mereka ini. Ini adalah faksi, salah satu faksi, ada 4 ya. Salah satu faksi yang paling besar itu adalah orang Farisi. Kerjanya ngajar firman kayak PA ya kan gitu ya. Di sinagog mereka kasih lectures atau kuliah atau apapun, saudara. Dan faksi yang besar yang kedua adalah orang Saduki. Zedek dari Zadok, itu akar katanya Zedek. Benar, saudara. Orang benar harusnya. Tapi mereka sendiri itu tidak percaya kebangkitan. Orang-orang Saduki nggak percaya kebangkitan, saudara. Sementara orang Farisi percaya kebangkitan. Ya kayak gini, saudara. Dua faksi ini selama ini ribut, tapi hari itu mereka damai. Kenapa damai? Karena mau bunuh Tuhan Yesus. Karena Kristus bagi mereka adalah common enemy. Jadi kita lihat kuasa-kuasa daripada dunia digambarkan di dalam Mazmur pasal yang kedua. Kenapa rusuh hai suku-suku bangsa ya melawan raja yang diurapi itu kan, saudara. Kita akan lihat mereka berkoalisi menekan dan membunuh Kristus. Sisi lain kita lihat apa? Romawi, saudara. Kita lihat ada Herodes dan Pontius Pilatus jadi sahabat mereka hari itu. Kita akan lihat, saudara, di dalam momen-momen ini mereka itu membongkar keborokan mereka sendiri. Sehingga kita sadar bahwa Kristus itu adalah anak domba yang tidak bercacat celah. Wah, ini luar biasa sekali, saudara. Satu sisi kita lihat ini adalah kebobrokan manusia. Tapi sisi lain kita akan sadar tidak didapati dosa Kristus. Orang-orang Israel sudah kehilangan kuasa untuk melakukan capital punishment atau hukuman mati. Mereka tidak bisa, saudara. Maka mereka pakai tangan daripada Romawi. Pontius Pilatus mau lepaskan daripada Kristus, tapi dia tidak mampu, saudara. Kita akan lihat apa ini? Kita akan melihat inilah permainan kuasa dunia. Inilah gambaran kegelapan itu, saudara. Di dalam momen-momen ini ada betrayal dari Judas, kaburnya murid-murid. Kita tidak bahas lagi satu-satu, saudara. Kita lihat bagaimana penganiayaan yang dilakukan oleh para tentara, orang-orang yang mengejek Kristus. Terus kita akan lihat ini masa-masa kegelapan itu, saudara. Dan di dalam semua ini, saudara, kita akan lihat sudut pandang para murid ya. Kalau kita jadi murid Kristus hari itu, kira-kira apa yang jadi respon? Nah, ini nggak gampang. Kita sering ngomong, Petrus ya,
menyangkal Kristus 3 kali. Kalau saya sudah tidak menyangkal. Kenapa? Mungkin udah kabur duluan, saudara. Udah tidak tahu kabur ke luar kota mungkin kan gitu, saudara. Kita kadang lihat Petrus, wah memang ya ini imannya gimana sih? Rada sombongnya kan gitu ya. Katanya mau mati bagi Kristus, tapi waktu ditanya perempuan, hamba perempuan saja, ngomongnya langsung, oh saya tidak kenal. Kita kalau dalam posisi itu mungkin kita sudah tidak dalam posisi Petrus dari awal, saudara. Sudah hilang entah kemana. Tapi saudara, kita lihat murid-murid itu, salah satunya Petrus dan Yohanes, masih bergumul di tempat yang paling dekat menyaksikan penderitaan Kristus. Perasaan mereka bagaimana? Hancur, saudara. Mereka akan bertanya-tanya, guru kami adalah Mesias, tapi kenapa jadi begini? Tadi di ayat yang ke-9 ya, pasal 20 ayat 9. Sampai hari itu mereka tidak mengerti bahwa Kristus itu harus bangkit dari antara orang mati. Kadang kita pikir, apa ya? Ini dari sudut pandang kita sekali lagi. Kita lihat loh, bukannya Tuhan Yesus udah berkali-kali bilang anak manusia harus mati, bangkit, ya kan gitu ya. Kenapa sih nggak ngeh juga? Ironinya yang ngeh siapa, saudara? Oh, ini kalau kita baca Matius ya, yang ngeh adalah orang-orang yang menjadi musuh Kristus. Mereka itu memang punya satu step lebih jauh daripada orang-orang polos itu kan, saudara. Maksudnya murid-murid ya, ini gambaran kita lah, saudara. Mereka sudah ngomong, oke, kalau gitu kita ingat. Dulu mereka bilang penyesat itu, saudara, itu pernah bilang dia akan bangkit dari kematian. Wah, kalau ini terjadi ya, atau muridnya ambil tubuh Kristus, ini menjadi penyesatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Maka yang dilakukan apa? Kirim pasukan, saudara. Dia ngomong ke otoritas Romawi, kirim pasukan. Kubur batu itu disegel, saudara. Tapi kalau kita lihat nanti di dalam Matius pasal bagian terakhir itu, ada malaikat turun, muka penjaga itu pucat kayak orang mati, saudara. Ini lukisan Rembrandt luar biasa, saudara. Kita nggak lihat di sini hari ini. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka kembali kepada yang membayar mereka, imam-imam itu, saudara. Dan imam-imam itu menyebarkan berita busuk. Saudara, coba kita lihat ya apa yang terjadi di dalam bagian ini. Ini adalah detik-detik kita lihat kebobrokan manusia itu dinyatakan, saudara. Tapi sisi lain, saudara sadar bahwa ada orang-orang yang selama ini undercover. Pura-pura dia beriman sama Tuhan tapi ragu-ragu. Hari itu muncul siapa, saudara? Yusuf Arimatea sama Nikodemus. Dua orang ini, dua orang yang besar sekali. Nikodemus kan diam-diam ketemu Tuhan Yesus. Yusuf Arimatea juga menjadi secret admirer Kristus. Pelan-pelan. Hari itu, saudara, sadar enggak? Mereka dipakai oleh Tuhan. Jadi Yusuf Arimatea memberikan kubur dia yang baru, saudara. Kubur baru diberikan kepada Kristus. Nikodemus bawa itu rempah-rempah untuk balsemin atau merempah-rempahin tubuh Kristus. Dan saudara, hari di mana Kristus mati, hari itu iman daripada Yusuf Arimatea dan Nikodemus bertumbuh. Tapi kalau kita ngomong siapa lagi iman yang bertumbuh pada hari kematian Kristus? Ada kepala pasukan, saudara. Kepala pasukan itu lihat Kristus dan kematiannya. Kok ini pertanyaan kita ya? Kok bisa orang yang lihat Kristus mati, dia ngomong ini sungguh anak Allah, saudara. Itu iman dari mana? Nah, maka ini adalah satu bagian yang penting. Saya lupa ini Spurgeon atau siapa yang bilang. Dia bilang kematian Kristus itu pada saat itu memberikan satu kebangkitan ledakan iman, saudara. Oh, ini besar sekali, saudara. Jadi ini yang kita boleh renungkan satu-satu. Sisi lain, saudara, murid-murid masih ketakutan, masih percaya tidak percaya, dan mereka mulai apa, saudara? Mulai dengar berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena, saudara. Di dalam bagian itu kemudian dia datang, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Dengar berita ini bagaimana kita? Wah, kacau ya hatinya. Makanya berlari, itu gambar yang ada di warta kita hari ini, gambarkan Yohanes dan juga Petrus lagi lari. Ini memang ya masih gambarannya kurang equal, tapi kalau enggak bisa digambarkan, saudara. Karena Yohanes jauh lebih duluan nyampe, saudara. Petrus agak lebih belakangan karena mungkin faktor U ya, apa boleh buat deh faktor usia, saudara. Jadi lari yang satu lebih cepat masih muda. Petrus mungkin udah 30 something, 40, kita nggak tahu exactnya berapa, saudara. Yohanes mungkin masih muda, mungkin 20 something lah, saudara. Atau mungkin less daripada itu. Dan ini menarik, saudara. Waktu Yohanes sampai duluan, dia lihat tapi dia enggak masuk. Nggak tahu kenapa. Mungkin terkejut, saudara. Karena
Kubur batu itu, nah ini kalau kita tahu struktur arkeologi daripada kubur batu pada waktu itu jadi lebih menarik. Kita tahu enggak, untuk ini gambaran saudara, untuk mendorong daripada seal, itu adalah batu yang dibuat untuk bisa berguling, rolling stone ya. Ini bukan nama band saudara ya. Di roll itu ada elevation sehingga kalau dorong lebih gampang, nutup itu lebih gampang. Tapi kalau buka enggak mungkin saudara. Anatoli pun tidak bisa ya saudara. Saudara tahu ya Anatoli angkat berat itu saudara. Itu berat batunya mungkin 1000 sampai 2000 kilo. 1 sampai 2 ton. Butuh 4-5 orang dewasa untuk roll ini kembali ke posisi semula. Jadi waktu sudah lihat itu kubur kosong saudara. Lalu dia lihat ke dalam, dia cuma lihat ada kain kafan yang terletak di tanah. Dia tidak masuk saudara, sampai Petrus masuk dan kemudian dia lihat ada kain penutup kepala tergulung rapi dan ditaruh saudara. Sudah Petrus masuk, dia juga mungkin ragu atau bagaimana, dia masuk juga saudara. Dan ini menarik saudara, waktu Yohanes lihat kain kafan dan penutup kepala Kristus yang sudah tergulung, dikatakan apa? Ia percaya. Saudara coba ya, lihat kain kafan aja percaya, coba bayangkan ya. Karena apa saudara? Kenapa? Karena logika jalan lah saudara. Kalau memang ada orang yang mau maling jenazah Tuhan Yesus, ya kalau maling ya semua ya kan gitu kan saudara. Maling tuh nggak buka dulu kainnya saudara, terus buka tutup kepala ya, terus apa yang harus dilakukan? Ini kan jadi tidak mungkin saudara ya. Itu tidak mungkin saudara. Jadi iya harus dibawa semua, dibawa kabur kalau harus dibawa. Tapi hari itu Yohanes lihat kain kafan itu sudah tergeletak di tanah. Penutup kepala sudah tergulung rapi dan diletakkan di sana. Dia mencapai satu konklusi logis. Bahwa apa? Kristus bangkit dan dia percaya. Wah ini luar biasa besar saudara. Iman mulai bertumbuh ya kan gitu saudara. Memang ada masanya hari-hari gelap. Hari penuh kekhawatiran. Hari penuh dengan ketakutan, keraguan saudara. Tapi ada hari di mana dia melihat dan kemudian percaya. Bapak ibu saudara sekalian. Apa yang kita lihat di sini, ini adalah bagian-bagian tumpukan ironi. Banyak sekali sudut pandang. Ada sudut pandang Yesus Arimatea, Nikodemus, musuh-musuh Tuhan Yesus, ya, murid-murid dan lain sebagainya. Sangat indah kalau kita lihat. Dan saudara kita akan sadar apa saudara? Kita sadar bahwa ini adalah salah satu titik terpenting di dalam sejarah. Ada yang lain, Kristus lahir, ya kan gitu ya. Kristus mati di atas kayu salib. Dan ini adalah kebangkitan Kristus. Salah satu titik penting dalam sejarah. Kenapa saudara? Karena ini memberikan satu jawaban daripada nubuatan yang begitu dalam di dalam perjanjian lama. Kita mulai sadar bahwa Allah Bapa menjawab doa orang yang tertindas. Kristus maksudnya, mewakili kita semua. Dan pada waktu Kristus bangkit saudara. Inilah kita sekarang boleh memuji Tuhan, ya kan gitu saudara. Memuji Tuhan, pujiannya sekarang bukan pujian yang sederhana lagi saudara. Kita balik lagi sedikit ke dalam ke dalam Mazmur pasal 69 tadi saudara. Puji-pujiannya puji-pujian yang tidak bisa lebih mentok lagi. Itu udah pujian yang paling mentok yang bisa diberikan saudara. Apa itu? Nah, kita lihat ya. Ayat 34 tadi kita sudah sadar saudara, sekarang ayat 35. Ayat 35 kita lihat ya, digambarkan apa di sini? Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Saudara. Jadi pemazmur ini bilang apa? Oleh karena karya Tuhan yang begitu agung, biarlah bumi dan langit, biar langit bumi memuji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Ini adalah hal yang kita akan lihat hanya di dalam Wahyu pasal 5, saudara. Segala yang ada itu memuji Tuhan, saudara. Dan saya ingin ajak kita lihat bagian ini, saudara. Wahyu pasal 5. Wahyu pasal yang kelima. Kita lihat dari, ya ini bagian ini sebenarnya baik untuk kita baca semua ya. Yohanes lagi bergumul siapa yang bisa buka kitab itu, saudara. Gulungan kitab yang dimeterai. Lalu dia menangis tersedih-sedih karena nggak ada yang layak. Terus tiba-tiba digambarkan ada anak domba yang tersembelih itu, dialah yang layak, saudara. Dan sekarang kita lihat ayat yang ke-9 dulu. 9 sampai 14 saya baca ya. Ini kita baca pelan-pelan saja dan sembari kita lihat koneksinya kaitan kepada Mazmur tadi. Pasal 5, Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya.
engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ingat PA yang minggu lalu, saudara. Ayat 11, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah keindahan kalau kita mengerti bagian-bagian firman Tuhan. Kita bisa lihat Mazmur 69 menggambarkan satu pengharapan eskatologi, pengharapan akhir zaman, eskatologi, yang kemudian dinyatakan di dalam Wahyu pasal 5 yang baru kita baca. Memang di dalam Mazmur 69 dia belum gambarkan sedetail yang kita lihat di dalam Wahyu pasal 5. Dia hanya bilang biarlah bumi, langit bumi, lautan dan segala yang ada di dalamnya memuji Dia. Tapi kita akan sadar, saudara, yang menjadi lirik pujiannya apa? Lirik pujiannya apa, saudara? Di dalam Mazmur tidak terlalu ketara, saudara. Tapi di dalam Wahyu kita tahu, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah pujian-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya waktu kita merenungkan bagian ini, saudara, kita mulai sadar anugerah yang besar sekali yang kita perlu pelajari untuk kita waktu baca firman kita bertumbuh. Ini berkali-kali juga saya bilang, saudara, kalau kita tidak kerjakan apa yang jadi tugas kita, baca Alkitab bagaimanapun, saudara, itu akan sangat sedikit kita bertumbuh. Bertumbuh ya pasti bertumbuh. Tapi kalau bertumbuhnya maksudnya baca 1 bulan 1 kali, saudara, atau ya agak lebih rutin, nggak tahu ya, 1 minggu 2 kali, lebih banyak lupanya kan, saudara. Kita kalau nonton film aja dipotong 3 kali udah lupa, saudara. Apalagi firman Tuhan dipotong terus, ya kan gitu. Nah, oleh sebab itu, saudara, tugas kita sekarang sebagai umat tebusan Allah, baca kitab suci. Ini bukan lagu anak sekolah minggu ya. Doa tiap hari. Kalau mau, itu lagu sekolah minggu memang, saudara. Kalau mau tumbuh, saudara, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, lakukan itu, saudara. Nah, inilah yang kita juga perlu kerjakan hari ini, saudara. Coba bayangkan ya, melihat kelimpahan Alkitab yang terbuka di depan mata kita. Kita mengerti setiap bagiannya. Dan bagaimana bagian ini menubuatkan dan digenapkan oleh Kristus. Kitalah yang bersuka cita, saudara. Dan sekarang, saudara, bagian yang terakhir ya, dari ayat 36 dan 37 dari Mazmur 69. Ini bicara apa, saudara? Saya baca ya, sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Saudara, di sini ada satu nubuatan Tuhan akan merestorasi lagi Sion. Yerusalem itu dibangunkan lagi. Yehuda dibangunkan lagi dan umat Tuhan akan berdiam di sana. Saudara, ini adalah satu janji eskatologis juga yang di dalam pemahaman kita nanti di dalam perjanjian baru digenapkan. Di mana, saudara? Di dalam Kristus. Karena pada waktu Kristus mati dan waktu Dia bangkit, ini adalah titik tolak restorasi daripada umat Tuhan. Bahasanya apa, saudara? Ini exactly yang kita renungkan hari Rabu kemarin. Ini bahasanya batu penjuru dibuang oleh tukang bangunan. Ya kan gitu ya. Tukang bangunan itu membuang batu penjuru. Dan batu penjuru yang dibuang itu adalah batu hidup. Batu hidup yang membuat kita semua menjadi batu hidup, saudara. Dan dari kita ini semua, bangunan rumah Allah yang rohani itu dibangunkan. Kita dibangunkan menjadi bait Allah, saudara. Sadar enggak sih bahwa kita ini sekarang, saudara, kita semua ini adalah testimoni daripada penggenapan nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Siapa? Kita.
Kita ini adalah batu rohani, batu hidup itu. Kita, saudara. Kita ini yang dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, bait Allah yang sejati di dalam Kristus, dan kita adalah batu-batu hidup itu. Kita lihat sedikit, saudara, 1 Petrus pasal 2. Kita lihat, saudara, ini kaitannya penting sekali. Saya mulai dari ayat 5. Saya mulai dari ayat 4, saudara. Saya baca dari ayat 4 sampai ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 9 saya baca. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, lihat ya bagian ini, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Di mana itu diletakkan? Di Sion, saudara. Ini yang menjawab daripada Mazmur 69 tadi, restorasi Sion, saudara. Ini dibilang, di Sion dia akan letakkan batu terpilih. Ya tentu Kristus, ayat 7. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tidak taat itu disediakan untuk mendapat hukuman murka Tuhan. Ayat 9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sadar satu hal yang indah di sini. Apa itu? Kita melihat bahwa Tuhan itu menjawab daripada nubuatan yang ada di dalam Mazmur 69 dengan apa? Dengan Kristus menggenapkan ini semua. Dan kita turut dibangunkan di dalam Kristus sebagai bangunan rohani. Saudara, ini berita besar sekali. Sangat besar. Dan itu harusnya mengubah seluruh cara pandang dan sikap hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita bangunan batu hidup yang dipakai untuk bangunan bait Allah, saudara, berapa harusnya kita hidup kudus. Kita harus hidup kudus sesuai dengan apa yang Kristus kerjakan. Dan ini artinya, saudara, sama tadi di dalam 1 Korintus 15 tadi kita lihat, juga di dalam bagian yang lain kita akan lihat apa? Kristus memerintah sebagai raja, saudara. Dan kita yang dibangunkan di dalam Dia turut memerintah bersama-sama dengan Dia. Inilah arti kebangkitan itu, Bapak Ibu saudara sekalian. Arti kebangkitan itu bukan hanya yang penting mati masuk surga. Terlalu miskin pemikiran ini. Yang penting hidup amanlah, baiklah. Apa yang aman, apa yang baik, kan gitu, saudara. Tapi hidup itu harus meneladani Kristus, makin serupa dengan Dia, bertumbuh dan menyatakan pemerintahan. Apa yang jadi kehendak Bapa yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini? Apa yang harus dikerjakan? Kadang kita pikir-pikir lagi apa ya? Banyak, saudara. Mengasihi, mengampuni, hidup suci, hidup kudus, ya, menjadi peacemaker. Bukan peace breaker kayak si Bapak Donald Trump, saudara, itu peace breaker. Orang lagi agak tenang, ya pokoknya kasih aja, matiin aja pemimpinnya. Oke lah, itu kita tidak bahas lagi, saudara. Tapi balik lagi, saudara. Kita akan lihat ya, di dalam Filipi pasal 2 ayat 9-11, Dia ditinggikan dan diberi nama di atas segala nama. Matius 8:28, saudara. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan kemudian kita melihat pemerintahannya dinyatakan melalui mana? Restorasi umat Tuhan sebagai bangunan rohani. Siapa itu? Kita. Saudara, kita ini bukan cuma melihat Alkitab itu sebagai penonton. Bukan. Kita waktu baca Alkitab, kita bukan menempatkan diri sebagai penonton, tapi kita ada di dalam bagian ini. Karena Kristus menebus dan ya tadi membangun satu bangunan rohani. Bapak Ibu saudara sekalian, saya harap ya perenungan singkat kita pada pagi ini boleh membuka cara pandang kita, cara berpikir kita, dan terpukau dengan kelimpahan bagian firman.
kita akan menyadari, Alkitab ini sungguh indah, ya kan gitu saudara. Kita bisa lihat satu persatu, mulai bisa mengerti sedikit-sedikit, mulai bisa merangkai pemikiran teologis yang benar yang berdasarkan firman Tuhan. Dan setelah itu saudara, kita boleh dibangunkan menjadi orang-orang yang sungguh di dalam Tuhan. Punya kekuatan iman berjalan saudara. Menghadapi pergumulan, menghadapi apapun, berjalan dalam iman bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu doa yang paling mewakili kita dalam keadaan kita tertindas dan bergumul sudah dijawab oleh Bapa dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kita sudah di dalam satu state penuh anugerah itu. Sering saya bilang, jangan kembali seolah-olah belum diselamatkan, saudara. Jangan kembali seolah-olah belum kenal Kristus. Jangan hidup lagi seolah-olah belum memahami Kristus mati dan bangkit. Inilah yang kita perlu kerjakan dalam hidup kita ya. Saya harap sekali lagi saudara, mari kita ambil komitmen hidup suci, hidup kudus. Hidup untuk benar-benar menyadari identitas kita, menyadari panggilan kita. Dan bertekun di dalam itu siang malam anugerah yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi mengucap syukur cinta kasih yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk karya Kristus mati menebus kami, bangkit dari antara kematian, mengalahkan kuasa maut. Dan dari sana kami pun diperbaharui hidup kami. Kami disucikan, kami dibangunkan bersama dengan Kristus sebagai batu penjuru, di mana kami adalah batu-batu hidup itu. Dan biarlah Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh meresponi anugerah yang besar ini dengan sukacita. Dan biarlah di dalam segala hal, dalam segala sesuatu, kami boleh terus bertumbuh dan mengerti cinta kasih yang Tuhan nyatakan terlalu agung, terlalu besar. Dan biarlah kami boleh beria-ria di dalam hidup kami. Dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.